kita terima pertama dari misalnya ada informasi misalnya tadi kan kantor gubernur berletak Jalan Sudirman itu. Sekarang yang kita tahu ada satu ilmu ataupun dari sifat Allah yang menawiyah, ada satu sifat alimun misalnya itu. Pertanyaan saya adalah sifat yang diberikan atau yang ditiupkan Allah ke kita itu berupa apa daripada yang tiga tadi Pak Ustaz? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Maksudnya satu sifat yang ada dari sifat Allah itu sifat kan ada sifat maknawiyah. Nah, yang maknawi kan ada 7. Ayun, qadarin, ma'ridun, samiun, basirun, mutakallimun itu kan ada alimun, ada ilmu. Nah, ilmu yang ditiupkan Allah ke kita itu berupa apa selain dari yang tiga tadi yang Pak Ustadz sampaikan tadi, dari misalnya informasi, dari yang dilihat sendiri kan gitu tadi tuh. Itu pertanyaannya, yang ditiupkan yang satu itu. Mohon penjelasan. Jadi kalau kita lihat yang menjadi ilmu bagi kita itu kalau dijabarkan dari yang tiga tadi, ini banyak yang lain. Tapi yang lain ini tidak bersifat qat'i dan tidak dialami setiap orang. Contoh, ada lagi tajribah, Pak. Pengalaman-pengalaman dalam hidup. Setiap kali kita melakukan sesuatu, ternyata begini hasilnya. Contoh yang mudah, setiap kali minum air itu pasti hilang dahaga. Betul Pak? Kalau kita pengalaman hidup kita setiap kali minum air hilang dahaga. Setiap perut lapar kita isi dengan makanan, dengan snack, dengan buah, pasti kenyang. Tajribah. Sehingga banyak lagi sumber ilmu yang lain, tetapi dia menjadi perdebatan di antara ulama. Contoh pengalaman yang dialami oleh Pak Khairul belum tentu saya alami, sehingga beliau meyakini pengalaman yang beliau lalui, saya tak akan meyakini. Kenapa? Belum tentu yang beliau alami saya alami. Nanti ada lagi Pak, sumber ilmu itu kebahasaan Pak, sehingga para ulama itu mengarang kitab, ada analisa bahasa. Dengan analisa bahasa, dengan fiqhul lughah, memahami akar kata, penggunaan redaksi setiap kata, di situ ada ilmu di balik itu. Kemudian ada lagi ahwal, keadaan-keadaan yang dilalui setiap orang, pengalaman-pengalaman dilalui setiap orang. Ada kadang kita merasa panas, merasa dingin, merasa senang, merasa tidak senang dan segala macam. Itu sumber-sumber ilmu semua. Tetapi ahwal itu tak semua orang merasakan. Keadaan-keadaan seperti itu, contoh keadaan dingin yang sangat dingin, itu belum tentu semua orang Indonesia pernah merasakan. Tapi orang pernah ke daerah dingin, dia tahu, begini rasanya min derajat, min 9 begini, min 7 begini. Saya baru merasakan min 7 Pak, waktu ke Korea di bulan Februari. Kata di sana kalau min itu sampai min 17, sehingga sungai apa namanya di kota Seoul itu, saya lupa, Hanggang kalau salah, itu kalau musim dingin bisa beku dia, sehingga sebagian kolam atau telaga yang ada di Korea itu kita bisa lari di atasnya kalau musim dingin. Maka masih banyak sumber-sumber yang lain Pak, tapi yang tiga tadi itu pasti dialami setiap orang dan diterima oleh setiap orang. Makanya disebut dengan minal musallamat, di antara sumber-sumber ilmu yang diterima oleh setiap orang. Makanya cuma tiga tadi yang dipakai dalam akidah. Kenapa? Dia qat'i, pasti setiap orang mengalami. Bila kita jabarkan lebih dari itu, kita akan terjadi terima dan tidak, karena tidak semua orang tahu, setiap orang yang mengalami ilmu yang begitu Pak Khairul. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. InsyaAllah kita sambung dalam bulan akan datang. Baru 6 sifat Allah, kita masuk kepada sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Pertemuan berikut yang dikenal juga dengan sifat ma'ani dan maknawiyah nanti, sehingga ada qadiran, muridan, ilman, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. InsyaAllah mudah-mudahan umur panjang, badan sehat, bisa kita pahami lebih lanjut insyaallah. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.